Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam pengadaan. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa bersama-sama lagi di kelas Muji Santosa Training and Consulting. Sebelumnya yang saya hormati Pak Muji Santosa selaku Direktur Muji Santosa Training and Consulting. Saat ini beliau tadi informasikan lagi dalam perjalanan. Yang saya hormati juga para tim dari Muji Santosa Training and Consulting, ada Pak Muklis dan teman-teman yang lain. Yang saya hormati Pak Tommy Darlinanto selaku narasumber kegiatan hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, di kelas Muji Santosa Training and Consulting siang ini kita akan kembali lagi membahas mengenai e-purchasing Bapak Ibu. Dengan materi hari ini tema kita adalah bagaimana cara penyedia untuk tayang dan ikut dalam mini kompetisi pengadaan barang dan jasa melalui e-purchasing, di mana kegiatan hari ini akan disampaikan oleh pemateri atau narasumber Pak Tommy Darinanto sebagai Japung PBJ dari Gunung Kidul, daerah Yogyakarta, Pak ya. Ya, Oke, baik. Untuk CV beliau nanti akan ada di slide Bapak Ibu sekalian. Beliau merupakan salah satu ahli pengadaan barang jasa, khususnya juga sekarang ahli ahli muda ya Pak. ya, mudah. Ahli muda di Kabupaten Gunung Kidul juga beliau memang bergelut di khususnya spesifiknya memang beberapa sering memberikan materi dan pembahasan mengenai e-katalog ya, Pak Tommy ya, khususnya di pekerjaan konstruksi. Siap. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti biasa, sebelum dimulai acara, saya akan sampaikan beberapa ketentuan atau tata cara kita dalam melaksanakan kegiatan hari ini. Nanti narasumber akan menyampaikan materi, kurang lebih waktunya 45 menit. Dan kita akan lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Nanti Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, silahkan bisa secara langsung dengan mengklik tombol raise hand atau bisa menyampaikan pertanyaan atau bahan diskusinya melalui tombol chat. Nanti paling lambat 10 menit sebelum kegiatan berakhir, kita akan kirimkan link post test atau sekalian sebagai link daftar hadir untuk Bapak Ibu bisa mengisi dan nanti sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikasi pada kegiatan hari ini. Baik, untuk kelancaran acara kita hari ini, Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kegiatan ini bisa diberi kelancaran sampai akhir nanti. Berdoa kami persilahkan. Baik, berdoa selesai untuk mempersingkat waktu agar lebih efektivitas juga nanti dalam kita mengikuti materi serta dalam nanti melakukan diskusi dan tanya jawab. Untuk waktu dan layar kami serahkan langsung kesempatannya kepada Pak Tommy Dalinanto. Pada Pak Tommy kami persilahkan Pak. Baik, terima kasih Mas Jeffrey. Suara saya kedengar ya Bapak Ibu semuanya. Jelas Pak. Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Berkah Dalam. Yang saya hormati Pak Muji Santoso, Prof. Muklis, kemudian Pak Jeffrey, dan beberapa ini teman-teman senior-senior saya, Pak Andreas, Pak Nasir, ya, Bapak Ibu semua yang ada di sini. Izinkan siang sore hari ini saya ingin berbagi terkait dengan penayangan produk ya. Baik, saya mohon share dulu ya materi. Sudah kelihatan ya, Bapak Ibu? Udah jelas Pak, kelihatan Pak. Oke, baik. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Tommy Darlinanto, Bapak Ibu. Saya fungsional pengelola pengadaan barang jasa ahli muda dan juga Probity Advisor LKPP seperti Mas Jeffrey juga Probity Advisor ya. Kemudian ini ada kontak saya, misalkan Bapak Ibu nanti mau diskusi ya silahkan, saya terbuka sekali dengan Bapak Ibu kalau misalkan mau sharing-sharing ya. Eh,
Ini ada nomor handphone saya di 081227358008. Kemudian kalau dari pengalaman kerja, saya sebelumnya sebelum di ASN ini pernah bekerja di kantor Notaris Vincenzius Henry di Surakarta, kemudian sempat menjadi legal officer di Bank NISP yang sekarang menjadi OCBC, kemudian di Bank BI yang sekarang menjadi Maybank, kemudian pindah ke ASN ya di Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana, kemudian di situ saya cukup lama di tahun 2019 pindah lagi ke pembinaan dan advokasi pengadaan barang jasa sampai sekarang dan sempat menjadi PLT Kabak. Kalau dari organisasi yang saya ikutin dan fungsional pengadaan di PWDIY, tapi kepemimpinan menjadi wakil ketua ini tahun 2024 habis dan nanti mungkin teman-teman yang baru di Jogja ini yang akan menggantikan. Kemudian juga menjadi pengurus Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia di PCDIY. Saat ini saya di wakil ketua di peraturan perundang-undangan ya. Gitu. Kemudian kalau dari latar pendidikan saya S1 dan S2-nya hukum ya Universitas Atmajaya Yogyakarta. Jadi kemudian kalau dari pengalaman di pengadaan barang jasa ya sama seperti Bapak Ibu semua yang ada di sini, saya sebagai pokja pemilihan, ya, saya juga ngurusin belanja di e-katalog ya, karena belanja di e-katalog itu menjadi, yang memproses pejabat pengadaan untuk nilai di bawah 200 juta. Kalau di atas 200 juta nanti dilakukan oleh PPK. Kemudian pendamping kontrak LKPP ini sudah dilebur menjadi property advisor. Ya. Selanjutnya kemarin juga sempat saya menjadi tim ahli kontrak pembangunan Taman Budaya Gunung Kidul, kemudian menyusun peraturan bupati tentang pengadaan barang jasa di desa. Nah ini kemarin menarik sekali. Waktu saya di Salatiga itu PBJ desa ternyata di sana sudah mengarah ke apa, katalog juga ya sebenarnya. Jadi ada sistem yang dibangun sehingga pengadaan barang jasa di desa itu juga mirip-mirip katalog, mirip-mirip MBIS market seperti itu sebenarnya. Kemudian saya juga bersama Pak Andreas, Mas Jeffrey kemarin menyusun model dokumen pemilihan eh, yang nanti mungkin akan muncul ya Bapak Ibu di awal tahun atau mungkin sebelum setelah pelantikan presiden kita juga belum tahu tapi yang jelas perpresnya sudah susun tadi. Nah Bapak Ibu kalau kita berbicara tentang e-katalog ini yang regulasi yang saya temukan seperti ini Bapak Ibu. Kemudian ada SK Kepala LKPP yang terbaru ya. Sini belum saya tuliskan ya 177 tahun 2024 itu tentang tata cara penyelenggaraan katalog untuk yang versi 6 ya. Ya ini 177 tahun 2024 ini tentang penyelenggaraan katalog elektronik versi 6. Ini Bapak Ibu juga sudah bisa browsing-browsing di YouTube ya yang mengulas tentang e-katalog versi 6 ini. Kalau pengalaman terkait versi 6 ini kemarin saya diminta diskusi dengan penyusun aplikasi ya terkait dengan mini kompetisi yang akan ada di e-katalog versi 6 gitu kemarin. Dan memang masih banyak perbaikan-perbaikan terkait dengan mini kompetisi itu. Nah, Bapak Ibu, ini kita pahami bersama ya bahwa ketentuan umum forecasting ya ini masih yang 122 tahun 2022 di katalog versi 5 ini produk ini sudah harga tayangnya itu harga termasuk PPN. Jadi teman-teman penyedia nanti yang memasukkan harga itu harganya sudah termasuk PPN. Beda kalau aplikasi yang menggunakan toko daring ya. Toko daring itu harganya belum termasuk PPN. Kemudian pelaku e-forecasting ya. Ini ada PA, PPK, PP dan penyedia. Nah, di penyedia ini ternyata punya kerumitan tersendiri Bapak Ibu. Dia sebagai penyedia, mendaftar penyedia nanti akan kita ulas ya. Sehingga memang effort teman-teman penyedia untuk tayang produk ini memang harus punya skill tersendiri teman-teman penyedia ini. Nah, siapa pelaku usaha?
pelaku usaha itu kalau saya identifikasi ini mulai dari CV ya, persekutuan komanditer, kemudian ada perseroan terbatas, ada koperasi, persekutuan firma, perusahaan perorangan ya dengan undang-undang Cipta Kerja itu sekarang saya misalkan secara pribadi itu bisa membuat PT perorangan Bapak Ibu. Kemudian ada yayasan, badan hukum lainnya, BUMDes, BUMDes bersama dan seterusnya ini pelaku usaha. Kemudian tanggung jawabnya apa pelaku usaha atau penyedia ini dalam proses forecasting? Nah, yang pertama dia itu harus bertanggung jawab pada informasi produk, spesifikasi teknis, gambar dan lampiran yang diunggah melalui katalog elektronik. Nah, bertanggung jawab atas informasi produk, spesifikasi teknis, gambar dan lampiran katalog elektronik. Nah, informasi produk itu tidak hanya spek ya, tapi misalkan harga yang tertayangnya, kemudian harga tayang produk itu juga harus harga yang terbaik, kemudian stoknya, produknya ada enggak, dan seterusnya. Kemudian bisa enggak dihubungi, nomor handphonenya bisa dihubungi, chat juga dibalas, dan seterusnya. Ini ya. Kemudian bertanggung jawab atas laporan atau pengadaan mengenai konten yang diunggah. Ya. Produk yang diunggah itu kalau misalkan mereknya sudah benar mendapatkan izin dari pemilik merek atau belum, dan seterusnya. Kemudian menjamin tanggung jawab atas kewajaran harga juga ya, karena di pekerjaan konstruksi itu juga e-katalog juga ada kemungkinan dilakukan evaluasi kewajaran harga ya, apabila menawar uh, di bawah 80% HPS itu ya. Kemudian menjamin garansi produk, membebaskan pengelola katalog atas tuntutan hukum dari pihak manapun akibat sengketa merek yang timbul atas produk yang ditawarkan. Jadi misalkan saya pemilik merek A, gitu. Kemudian ada penyedia lain yang menggunakan merek saya tanpa persetujuan saya ya, mengaku aku sebagai distributor, maka saya bisa itu bersengketa dengan penyedia tadi yang menggunakan merek saya tanpa izin. Kemudian bertanggung jawab atas pelaksanaan e-forecasting katalog dan telah memastikan kesesuaian informasi barang jasa yang diunggah pada katalog elektronik dengan yang dikirim ke pemesan. Ya. Nah, kalau ini saya cek di data terakhir 2024 ya, Bapak Ibu ya. Jumlah penyedia berdasarkan bentuk usaha ini paling banyak memang pelaku usaha di Indonesia ini persekutuan komanditer atau CV ya. Kemudian yang kedua ada PT, operasi, perseroan terbatas perorangan itu kan. Ya. Ini mungkin datanya sudah berubah ini sudah apa sudah tambah lagi ya jumlah penyedia. Nah, terus kalau di katalog saat ini ya, karena masih banyak yang bertanya Mas Jeff ini ya, bisa nggak sih pengadaan jasa konsultan itu dilakukan di e-katalog gitu kan? Kemarin saya juga sempat melihat, membaca ya ada kasus menggunakan e-katalog untuk jasa konsultansi gitu kan Mas Jeff ya. Sempat saya membaca media itu kemarin seperti itu. Ya, ini kalau di Perpres kita Bapak Ibu ini yang bisa dilakukan e-forecasting itu baru ada tiga ini, barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya. Jadi jasa konsultansi ini wacananya di Perpres yang baru itu kemungkinan akan muncul ya. Tapi kita lihat Perpresnya nanti. Oke, selanjutnya, nah ini Bapak Ibu definisi katalog ini sistem informasi elektronik yang memuat daftar jenis spek TKDN, PDN, SNI, produk industri hijau dan seterusnya ada tagging-tagging yang sekarang ya tagging UMKM, tagging TKDN dan seterusnya itu ada tagging-taggingnya sekarang. Kemudian negara asal, harganya berapa, kemudian penyedianya siapa, informasi penyedia dan informasi lainnya terkait dengan barang jasa itu. Biasanya diupload di lampiran-lampiran ya. Nah, ini juga ada rating penyedia juga di sini. Ya, jadi harapannya nanti kalau kita belanja di e-katalog itu sama seperti kita belanja di marketplace seperti Shopee, seperti Tokopedia itu ya Bapak Ibu. Saya yakin sudah sering menggunakan aplikasi-aplikasi ini untuk belanja ya, untuk kebutuhan Bapak Ibu sehari-hari ya. Jadi harapannya e-katalog nanti juga akan berkembang seperti itu.
Nah, saat ini memang katalog elektronik itu ada nasional, lokal, sama sektoral ya. Ini di pasal 10. Nah, nanti di versi 6 itu akan ada perubahan sedikit ya. Ada koleksi ya. Kemudian metodenya yang kita gunakan eh, negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan produk dengan pertimbangan kuantitas produk yang diadakan, ongkos kirim, biaya instalasi atau ketersediaan produk, kemudian mini kompetisi. Nah, mini kompetisi ini muncul yang terbaru ya, mini kompetisi pekerjaan konstruksi. Nah, kalau yang kompetitif katalog ini sampai sekarang belum belum berkembang, belum dikembangkan ya. Entah nanti di yang 6 itu apakah akan ada atau tidak. Masih eh, belum ada informasi terkait dengan kompetitif katalog di versi 6 ini. Nah, Bapak Ibu, proses bisnisnya katalog ya dengan keputusan Kepala LKPP nomor 122 tahun 2022 ini merubah ya prosesnya yang dulu 9 langkah penyedia bisa tayang produk ini cukup 2 langkah aja sekarang ya. Eh, Penyedia ada etalasenya, kemudian melakukan pendaftaran dan produknya sudah tayang. Kemudian PPK atau PP belanja baik itu menggunakan forecasting atau mini kompetisi, negosiasi atau mini kompetisi tadi. Baik, kalau yang mini kompetisi ini diatur di SE Kepala LKPP nomor 3 tahun 2024. Nah, harapan saya memang terkait dengan metode mini kompetisi ini tidak hanya sekedar SE ya, tapi ditingkatkan lah menjadi peraturan Kepala LKPP lah terkait mini kompetisi ini kalau memang di versi 6 nanti juga mini kompetisi ini ada gitu ya. Nah, yang terbaru yang panduan penyelenggaraan forecasting katalog melalui metode mini kompetisi ini. Nah, di situ di SE Kepala LKPP ini yang diterbitkan 2 Februari 2024 ya. Ini adalah latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dasar, dan penyelenggaraan forecasting katalog melalui metode mini kompetisi. Baik yang produk spesifik dan yang ketiga ini yang pekerjaan konstruksi. Kemudian ada penutup. Nah, kalau dari definisinya ini, mini kompetisi ini dilakukan terhadap 2 atau lebih penyedia yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spesifikasi jenis untuk mendapatkan harga terbaik. Ya, jadi Bapak Ibu apabila akan melakukan mini kompetisi, cek dulu nih produknya itu ada nggak lebih dari 2 ya, dilakukan terhadap 2 atau lebih ya. Jadi ada minimal 2 produk ya yang mempunyai spesifikasi atau produk yang sejenis. Ya. Nah, ini ada perbedaannya mini kompetisi produk, mini kompetisi spesifikasi, dan mini kompetisi pekerjaan konstruksi. Nah, kalau yang mini kompetisi produk ini saat ini memang hanya bisa dilakukan untuk produk-produk yang eh, laptop yang konsolidasi ini, Bapak Ibu. Nggak ada menu lainnya. Nanti Bapak Ibu bisa cek ya. Menu mini kompetisi produk ini hanya ada untuk produk yang konsolidasi laptop aja. Kemudian mini kompetisi spesifikasi dilakukan dengan membandingkan spesifikasi jenis yang dimiliki 2 atau lebih penyedia untuk mendapatkan harga terbaik pada etalase produk tertentu. Mini kompetisi spek digunakan untuk barang atau jasa lainnya. Ya. Kemudian etalase produk yang dapat dilakukan mini kompetisi spesifikasi adalah etalase yang tidak memiliki daftar harga reseller dan PPK atau PP melakukan transaksi e-purchasing dengan penyedia kata elektronik yang melakukan penayangan barang jasa pada kata elektronik. Jadi tidak bisa untuk yang harganya reseller principal ya. Jadi misalkan saya ini perusahaan uh, laptop merek A gitu, kemudian ada distributor yang di bawah saya ini ya menjual produk saya ini reseller principal itu nggak bisa menggunakan mini kompetisi spesifikasi. Kemudian untuk pekerjaan konstruksi ini kompetisi pekerjaan konstruksi dilakukan dengan membandingkan barang atau jasa berupa pekerjaan konstruksi yang dimiliki 2 atau lebih penyedia untuk mendapatkan harga terbaik pada etalase produk di bidang pekerjaan konstruksi. Etalase produk yang dapat dilakukan mini kompetisi pekerjaan konstruksi adalah etalase produk yang menayangkan barang jasa berupa pekerjaan konstruksi. Nah, memang masih banyak pro kontra ya Bapak Ibu terkait dengan pekerjaan konstruksi ini.
Eh, tapi memang ya paket-paket pengadaan harus running, harus berjalan, harus anggaran diserap dan seterusnya. Eh, Mini kompetisi pekerjaan konstruksi bisa menjadi alternatif dalam proses pemilihan penyedia. Nah, kalau Pak Muji seringkali ya menyampaikan kepada kita semua, ini saya ulang lagi, beliau menyampaikan bahwa apabila ada minimal dua penyedia yang tayang produk spesifikasi sama di katalog, maka optimasi terbaiknya menggunakan mini kompetisi katalog. Walaupun ya masih sering saya jumpai juga teman-teman yang alah saya lebih enak pakai negosiasi aja Pak daripada mini kompetisi. Ya pilihan ya Bapak Ibu asal semuanya ada justifikasinya ya. Baik. Kemudian untuk materi hari ini di pengantarnya kita akan berbicara mengenai penayangan produk. Bagaimana teman-teman penyedia menawarkan produknya, menayangkan produknya Bapak Ibu. Karena kadang-kadang juga saya ketemu dengan teman-teman JF ini, gimana sih alurnya teman-teman penyedia menayangkan produk, masih banyak yang belum tahu gitu kan. Bagaimana prosesnya ini juga teman-teman penyedia mungkin juga sebenarnya banyak yang mengulas ya. Tapi saya coba ulas lagi nih Bapak Ibu. Eh, Langkah penyedia melakukan penayangan produk itu yang pertama wajib ya ini pendaftaran akun SPSE ya. Jadi dengan mendaftarkan akun SPSE penyedia itu sudah bisa memiliki akun e-katalog nanti. Dia melengkapi data-data sikap ya, sistem informasi kinerja penyedianya dilengkapi ya. Kemudian informasi produk yang diupload dapat diperoleh dari dokumen pengenalan produk. Jadi kalau Bapak Ibu nanti penyedia mau mengupload etalase gitu kan, etalase pekerjaan konstruksi di Gunung Kidul misalkan. Nah, Bapak Ibu nanti masuk kalau sudah punya user ini, kemudian mencari etalasenya yang sudah tayang tadi, kemudian membaca, meneliti lagi penelaan produknya kayak apa. Produk yang harus saya tawarkan ini seperti apa ada di dokumen penelaan produk ya Bapak Ibu. Kemudian sebelum menayangkan produk, penyedia wajib mengisi lagi ya di e-katalog itu ya, menentukan tipe penyedianya ya. Kemudian mengunggah formulir pernyataan, mengunggah dokumen pendukung diantaranya SPT ya, kemudian akta perubahan modal terakhir, kemudian mengisi formulir pernyataan status usaha, kemudian menyetujui syarat dan ketentuan penyedia katalog elektronik, mengunggah surat pernyataan keabsahan kebenaran informasi produk dan harga. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini harus dilakukan oleh teman-teman penyedia ya sebelum menayangkan produknya. Kemudian tahap penayangan produk. Nah, kalau penyedia tadi sudah clear ya, semuanya dokumen sudah diupload yang 6 tadi, kemudian dapat mendaftarkan pada etalase yang sudah dibuka pendaftarannya di menu pengumuman ya. Setelah mendaftar pada etalase, penyedia mengunggah dokumen yang dipersyaratkan, menambah daftar distributor dan menambah data produk. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu penyedia ini harus login akun sebagai akun penyedia ya. Kemudian klik di produknya. Klik produk ya, kemudian akan muncul tambah produk. Nah, ini Bapak Ibu kalau mau tambah produk eh, masuknya loginnya ke login penyedia, kemudian klik produk, kemudian tambah produk. Oke. Nah, kemudian memilih etalasenya, etalase mana yang akan dipilih. Nah, kesesuaian etalase dengan apa persyaratan-persyaratan penyedia tadi yang diupload ya, ini akan berkaitan ya. Kalau misalkan nggak punya perizinan yang dimaksud dengan etalase ini, maka ya nggak bisa mengisi etalase ini, Bapak Ibu. Kemudian pilih etalase produk, kemudian memilih pengumuman ya. Ini saya contohkan etalase alat tulis kantor ini. Ya. Kalau untuk pekerjaan konstruksi ya sama juga, produk pekerjaan konstruksi ya sama. Nanti etalasenya etalase pekerjaan konstruksi di mana dan seterusnya. Dan ini Bapak Ibu bisa cek syarat dan ketentuannya ya. Kemudian klik lanjut buat produk. Nah, terus Bapak Ibu penyedia akan mengisi data produk mulai dari informasi produk, KBKI, spesifikasi produk, wilayah jual dan harga produk, dokumen pendukung harga, dan terakhir adalah menayangkan produk ini Bapak Ibu. Kalau informasi produk ini Bapak Ibu nanti akan menuliskan informasi produknya minimal 3 karakter. Kemudian etalasenya, kemudian akan menggunakan merek atau tidak produknya tadi. Ada pilihan tanpa merek dan merek ini. Nah, ini contohnya kalau saya bikin
produk pulpen ya. Nah, ini pulpennya merek Joyko, maka akan mencari nih merek Joyko ini ada nggak di Kumham itu tadi. Jadi ini akan ngeling di Kementerian Hukum dan HAM ya terkait dengan mereknya tersebut. Ya. Kemudian ini contohnya ya kalau tadi saya cari ya di Kumham tadi muncul ini IDM 00118404 ini akan muncul merek tersebut ya. Kemudian pilih. Terus nomor produk penyedia. Penyedia juga eh, menggunakan nomor produknya ini. Tergantung masing-masing penyedia mau penomorannya seperti apa. Kemudian jenis produknya produk apa, unit pengukurannya apa, berlaku sampai kapan produknya ini, kemudian jumlah stok produknya berapa, jumlah stok undiannya berapa, kemudian sertifikat TKDN-nya ada atau tidak. Karena sertifikat TKDN ini nanti akan kalau dibeli ya akan diisi sertifikat TKDN-nya. Jadi ada linknya ke sertifikat TKDN ini Bapak Ibu. Ya. Kemudian SNI ya, SNI ini eh, sertifikasi SNI ada tidak di produk ini. Nanti akan dicari ya di BSN ya untuk mencari SNI-nya terkait produk tersebut. Nah, ini contohnya kalau kita cari di Bank BNI BSN Kuit pengajuan agar dapat dicantumkan SNI produk. Nah, nama perusahaan apa, SNI-nya apa. Kalau nggak ada berarti kan tidak menggunakan, tidak ada SNI-nya. Tapi kalau ada pakai SNI yang sudah tercantum ini. Nah, kemudian di halaman setelah informasi produk ini ada halaman isi kode KBKI ya. Nah, ini Bapak Ibu cari KBKI-nya, pencarian polpen itu KBKI-nya mana gitu. Itu akan muncul ya, dicari KBKI-nya. Terus kalau sudah muncul ya kita klik tambah ya, kita klik tambah maka sudah dan simpan nanti KBKI untuk pulpen ini akan sudah masuk di kolom KBLI tadi, kolom KBKI. Kemudian spesifikasi produk ya, spesifikasi produk ini Bapak Ibu isi speknya tadi ya, kategori produk ini speknya seperti apa, spesifikasinya apa, pulpennya tadi ya. Terus kemudian komponen biayanya apa di situ. Produk ramah lingkungan ya atau tidak dan seterusnya. Nah, kalau yang ini wilayah jual dan harga produk. Nah, Bapak Ibu mau milih jualnya di mana? Penyedia itu akan memilih, oh jualnya cuma di Gunung Kidul aja atau di Yogyakarta. Atau mau dipilih jualannya ke semua. Nah, ini bisa juga tergantung penyedia tadi akan menjual produknya untuk wilayah mana. Kemudian harga produk ya tadi Bapak Ibu penyedia akan mengunduh template ini setelah diisi kemudian akan diunggah kembali setelah template-nya di-download kemudian di-upload lagi. Nah, kemudian kalau sudah jadi ya template harga produk pulpen 1A ini. Ya untuk wilayah jual kemudian nah dokumen pendukung harga ini Bapak Ibu bisa unggah dokumen pendukung harga ya apa saja yang mau diunggah struktur harga transaksi voice atau PIB dan seterusnya ini tergantung produknya tadi produknya kalau PIB itu kan untuk impor ya eh, misalkan Bapak itu struktur harga gitu kan itu bisa diupload di sini di nanti PPK akan melihat di lampirannya ini kalau diupload di sini kalau sudah selesai upload nanti berhasil upload file berhasil gitu ya. Kemudian setelah selesai mengisi informasi produk, KBKI, spek produk, wilayah jual, kemudian dokumen pendukung harga, maka Bapak Ibu bisa tayangkan produk. Produk ini tadi KBKI-nya, ID etalasenya, ID uniknya, kemudian klik tayangkan nih Bapak Ibu sudah eh, bisa menayangkan produknya. Nah, terus kemudian muncul ini Bapak Ibu, data berhasil disimpan, nama produk merek tidak dapat diubah lagi. Produk dapat tayang maksimal kurun waktu 5 menit. Nah, nanti kemarin ada tanya, Pak, kok saya sudah eh, membuat produk tapi kok nggak muncul-muncul ya? Ya, kita tunggu karena memang ada jeda waktu ya dari pembuatan produk tadi ke apa namanya? Ke tayangnya ini.
Ini ada bisa 5 menit, bisa lebih dari 5 menit juga sebenarnya. Nah, terus kalau sudah eh, lebih dari 5 menit kita masuk lagi ya ke produk, ke daftar produk. Nah, daftar produk ini nanti akan muncul produk kita sudah tayang atau belum gitu. Jadi ya. Nah, ini tadi ya. Kalau kita sudah klik di daftar produk, kita cari terus ini yang saya buat ini tadi ya, alat tulis kantor Joico Pulpen 1A. Maka ada status tayangnya ini tayang, status produk tayang. Nah, kalau misalkan ada juga di sini belum tayang, tidak tayang ini. Nah, ini berarti kan harus ada yang diubah. Mungkin ada isian-isian yang belum lengkap nih Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita mau merubah lagi, merubah harganya juga bisa langsung diubah juga. Di klik ubah ini kita bisa merubah harga tayang tadi, merubah stok tadi dan seterusnya. Jadi pada saat nanti ada mini kompetisi, ternyata pulpen ini harganya sudah naik ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita jangan memasukkan mini kompetisinya, tapi kita ubah dulu nih produk kita ya, menyesuaikan harga yang ada di pasar tadi. Kita mau jual berapa ya. Nah, ini kalau informasi produk pulpennya tadi seperti ini ya. Ya. Oke, ini saya menggunakan akun latihan ya Bapak Ibu. Di sini ada apa nama spesifikasinya ya, pulpen A1, kemudian mereknya nanti bisa diklik. Nah, ini produknya PDN, nggak ada TKDN-nya tadi ya. Terus nanti ada riwayat harga, riwayat produk, riwayat pelanggaran produk, lampiran, diskusi produk, kemudian ada dokumen pendukung harganya. Gitu. Ini ada mulai dari nama produk sampai spek produk, kemudian nah ini kalau tayang produk ya untuk pekerjaan konstruksi pun sama ya. Prosesnya seperti itu juga kalau untuk tayang produk. Cuman bedanya kan item pekerjaannya item pekerjaan konstruksi ya. Kemudian bagaimana teman-teman melakukan penawaran mini kompetisi spesifikasi ya. Kita contohkan tadi kita mau pengadaan pulpen tadi ya Bapak Ibu. Nah, ini PPK sudah buat ini apa namanya mini kompetisinya ya. Mini kompetisi spesifikasi pengadaan pulpen ini ya. Ya, kita anggap pengadaan pulpen untuk apa diberikan ke anak sekolah ya nilainya 368 juta itu ya. Nah, ini nanti PPK klik kompetisi, penyedia klik kompetisi maka akan muncul nih di halaman penyedia itu mini kompetisi apa sih yang bisa dia ikuti gitu ya Bapak Ibu ya. Sesuai dengan perizinannya dia. Kemudian kalau sudah maka klik aksi. Nah, klik aksi tadi ada ini pilih spek, pilih wilayah dan produk. Nah, ini speknya, kemudian keterangan lainnya dan seterusnya. Kemudian dicentang ya biru ini. Terus dia mau jualnya di wilayah mana ini? Ya, karena yang buat paket tadi adalah Kabupaten Sijunjung ya. Kemudian simpan. Terus pilih produknya yang punya Bapak Ibu tadi, pulpen 1A. Yang speknya sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan oleh PPK. Jadi Bapak Ibu nanti pada dokumen kompetisi itu juga dilihat speknya itu yang diminta PPK apa saja sih, gitu kan di situ di dokumen mini kompetisi atau doktis kalau istilahnya sekarang. Ya, ya kemudian kalau kita sudah kita mau merubah harga tadi ya kita tinggal ubah saja sebelum kita kirimkan mini kompetisi kita ubah harganya kalau misalkan ada perubahan harga atau ada perubahan spesifikasi menyesuaikan spesifikasinya PPK mungkin ada yang salah input karena kalau salah ketik ya risikonya penyedia ya nanti ya akhirnya produknya nggak lulus spesifikasi misalkan eh, isinya pulpen ini warnanya merah, biru dan hitam. Ternyata dia hanya tulis merah saja, padahal kebutuhannya PPK ada warna merah, biru dan hitam. Ya sudah, ini gugur penyedianya nanti kalau spesifikasinya tidak memenuhi. Nah, ini ya di informasinya penyedia nanti ada aksi itu akan muncul detail, detail paket mini kompetisinya. Kemudian ada informasi paket, kemudian ada penawaran kompetisi dan produk kompetisi. Nah, kalau Bapak Ibu penyedia nanti lihat detail, lihat informasi paket, kemudian melakukan penawaran kompetisi. Nah, kalau spesifikasi,
Ini Bapak Ibu tinggal mengisi harga saja. Harga tayangnya berapa ini? Harga tayang itu harga tayang waktu tadi membuat produk ya Bapak Ibu. Nah, misalkan harga tayangnya sekian ya, terus kemudian harga penawaran satuannya berapa? Nilai pagu paketnya sekian. Dan ini produk ini nanti akan langsung dikalikan ke jumlah. Ini belinya 16.000 piece. Jadi ini bisa dirubah Bapak Ibu ya, kecuali kalau misalkan harganya tadi mau dibuat lebih mahal dari harga tayang nggak bisa, maka produknya ini harus dirubah dulu harga produknya ya, baru bisa merubah di sini. Nah kalau sudah ada nanti konfirmasi harga satuan penawaran, apakah Anda yakin akan mengisi harga satuan penawaran dengan harga tayang? Jika oke, maka semua harga satuan penawaran akan disesuaikan pada setiap produk penawaran. Kalau sudah oke, maka nanti penawaran mini kompetisinya sudah terkirim itu ya. Seperti ini. Harga total penawarannya sekian, 224. Ya. Total nilai pagunya 208. Nah, ini lebih penawaran, ini penawaran lebih dari pagu. Ya, ini pasti nggak bisa nanti. Nah, kalau penawaran lebih dari pagu pasti akan ada notifikasi ya. Penawarannya lebih dari pagu dan tidak bisa dilanjutkan ini Bapak Ibu. Apabila harga akan lebih tinggi dari harga produk, maka dilakukan perubahan harga pada produk terlebih dahulu ya. Terus, nah ini kita rubah harganya dulu nih Bapak Ibu. Kita masuk ke produk terus rubah harganya tadi. Terus submit produk, teruskan. Nah ini kalau input harga ya ini tadi, kemudian kesatuan penawaran, nilai pagu paket, nilai harga penawarannya ini sama dengan apa harga produknya. Jadi tidak lebih pagunya sama harga penawarannya sama ini. Terus, nah ini kalau untuk yang pekerjaan mini kompetisi spesifikasi, bikin bikin mini kompetisinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau nanti nilai pagu paketnya ini kemudian harga penawaran yang lebih besar dari nilai pagu paket, maka nggak akan bisa proses ke mini kompetisinya, nggak bisa disampaikan kepada PPK ya. Jadi produknya misalkan tadi produknya lebih lebih mahal ya harus disesuaikan ya supaya tidak melebihi nilai paket yang tayang ini. Nah, kemudian perbedaannya di mini kompetisi pekerjaan konstruksi Bapak Ibu untuk penayangan produk dan mengikuti mini kompetisi pekerjaan konstruksi e, di sini bedanya. Jadi nanti ini buat penawaran kompetisi ya, ini item-item pekerjaannya ya. Kalau item pekerjaan di konstruksi mungkin bisa lebih dari 10 item ya. Kalau untuk pekerjaan jalan kemarin kami sekitar 12 item Mas Sifri yang kami klik ya. Klik. Nah ini ada dua item ini Bapak Ibu. Jadi biaya mobilisasi dan biaya penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi atau keselamatan kerja. Ini ada dua item ini yang Bapak Ibu penyedia nanti harus isi. Dan kalau sudah isi nanti nggak bisa dirubah lagi. Tapi kalau produknya tadi masih bisa dirubah. Tetapi kalau biaya mobilisasi kalau sudah diinput dan dikirim ya, dan dokumen SKP-nya ini di sini sudah terinput, maka tidak bisa direvisi lagi nih Bapak Ibu. Sehingga pada saat Bapak Ibu penyedia nanti membaca dokumen mini kompetisi atau doktis, dicek di situ biaya mobilisasi yang dibutuhkan itu berapa. Jadi PPK nanti akan menyampaikan ya di dalam identifikasinya itu biaya mobilisasinya apa saja untuk apa saja, kemudian biaya SMKK-nya berapa. Ya, biaya SMKK-nya untuk apa saja di sini. Jadi Bapak Ibu nanti akan menginput biaya mobilisasi dan biaya penerapan manajemen keselamatan kerja. Dan jangan sampai nanti karena biaya ini ya, kemudian penawaran mini kompetisi Bapak Ibu melebihi pagu ya, melebihi pagu tadi ya, pagu kompetisi tadi. Jadi tetap Bapak Ibu melakukan penghitungan
biaya mobilisasi dan biaya SMKK-nya ini sebelum melakukan penginputan, karena sekali input sudah nggak bisa dirubah lagi nih Bapak Ibu untuk biaya mobilisasi dan biaya penerapan sistem manajemen SMKK ini. Kemudian dokumen SKP, upload file dan dokumen lainnya ini dokumen-dokumen terkait dengan apa, misalkan Bapak Ibu menawar di bawah 80% HPS, berarti kan ada dokumen kewajaran harga dan seterusnya. Kalau ini ya informasi produk tadi kan bisa disesuaikan nih Bapak Ibu, bisa dirubah, disesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh PPK tadi terkait dengan produknya. Jadi di dokumen pengenalan produknya seperti apa, maka Bapak Ibu sebelum menginput di mini kompetisinya maka memperbaiki, merubah identifikasi kebutuhan yang di dalam identifikasi di dokumen pengenalan produknya atau doktisnya PPK tadi. Nah, ini peserta wajib item ya. Kalau untuk mini kompetisi spek tadi tidak wajib memilih mengirimkan semua item produk ya. Misalkan ada 10 item produk yang di mini kompetisi spek tadi, Bapak Ibu menawar 2 atau 3, kalau di doktisnya tidak mensyaratkan harus ditawar semuanya, maka bisa memilih item-item produk. Nah, tapi kalau di mini kompetisi pekerjaan konstruksi, Bapak Ibu penyedia harus memilih semuanya item produk tadi. Jadi kalau misalkan ada 10 produk, 10 item ya yang mau dibeli oleh PPK tadi, ternyata Bapak Ibu belum ada satu item, maka Bapak Ibu membuat item satu tadi yang disyaratkan tadi dulu. Nah, dibuat dulu baru nanti mengajukan mini kompetisinya. Gitu ya. Dan ini biaya mobilisasi, biaya SMKK, harga penawaran ini akan ditotal ya, tidak boleh melebihi nilai pagu paket juga. Ya, makanya harus hati-hati ini teman-teman, karena biaya mobilisasi dan biaya SMKK ini tadi juga harus diinput di awal ya, diidentifikasi kebutuhan tadi di doktisnya pasti akan disampaikan oleh PPK. Mobilisasinya kebutuhannya apa aja, SMKK-nya seperti apa. Nah, kalau sudah ya klik ya, penawaran akan dikirimkan. Mungkin itu Mas Jeffrey yang saya sampaikan ke teman-teman. Nanti kita diskusi saja. Eh, Mungkin ada teman-teman yang memberikan apa ya, terkait materi ini, memberikan masukan ya atau diskusinya. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Jeffrey. Oke, baik. Terima kasih Pak Tommy atas Ya, materinya. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita buka ruang diskusi. Bapak Ibu bisa mengklik tombol raise hand atau menyampaikan pertanyaan melalui tombol chat. Baik, untuk yang pertama ini mungkin kita prioritaskan di tombol raise hand dulu. Nanti setelah ini kita lanjutkan ke tombol chat. Nah, sudah ada di sini Pak Muhammad Nasir. Yang pertama yang mengklik tombol raise hand. Langsung saja Pak, kami persilahkan Pak Nasir bisa menyampaikan bahan diskusinya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Bos. Pak Nasir Selamat kita siang. paling ganteng dari Gunung Kidul. Pak Nasir Ya. juga ganteng ini. Kangen pantunnya ini saya ini. Jangan gitu dong, jadi malu. Pantun Izin dulu dong, Pak. bertanya nih, nah, materi ini memang tak tunggu-tunggu memang nih. Artinya Gimana, Pak? memang Ya. sangat menarik sekali nih materi ini. Memang eh, di tempat saya ini kan di katalog lokal Pak ya. Ya. Hmm. Itu kan sebelum penyedia menerbitkan atau menayangkan produknya ke dalam LPSE atau katalog, Ya. itu kan prosesnya kan agak panjang tuh, harus melalui kalau misalnya ada etalasenya lebih mudah, lebih cepat kan. Tapi kalau tidak ada etalasenya, otomatis kan prosesnya lebih panjang, harus buat telah asta peneraan kan. Nah, yang jadi masalah adalah eh, untuk pembentuk atau penentu harga. Nah, itu kan
mereka kan kadang-kadang kan menayangkan produk itu memang harga tertinggi berdasarkan tadi yang sampaikan harga tertinggi. Tetapi harga tertinggi mereka ini terkadang tidak sesuai dengan harga pasar dan bahkan lebih tinggi dari harga pasar atau survei yang dilakukan oleh PPK atau PPTK atau pejabat lainnya. Nah, eh, pertanyaan kami yang pertama itu apakah di daerah Bapak ini sebelum penyedia masuk atau mendaftarkan produknya itu seharusnya di LPS itu ada apakah ada tim teknisnya untuk membentuk atau menentukan harga yang wajar ditampilkan ke dalam LPSE sehingga kan tidak terjadi jomplang dari harga pasar. Maka tuh kadang-kadang orang protes, kenapa sih harga di sistem dikata lebih tinggi dari harga pasar? Atau supaya terlalu jauh. Nah, apakah kita perlu di LPS perlu tim teknis untuk membentuk tim pembentuk harga ini? Itu yang pertama. Kemudian terkadang penyedia ini apa bahasanya kurang paham juga Pak, kurang paham, kurang ngerti juga bagaimana caranya, sehingga kami dari LPSC membantu, mendampingi penyedia untuk menyampaikan produknya di sistem. Cuma terkadang-kadang spesifikasi teknis yang disampaikan oleh penyedia itu tidak ada, kosong kadang-kadang. Singkat kadang-kadang cuma ya, contoh misalnya gorden atau pakaian pakaian dinas PDH misalnya. Itu kan harus diperjelas bahannya katun kah, wool kah. Cuman disebut spesifikasi kostum sesuai pesanan. Cuma itu tak. Nah, kadang-kadang kami selaku pejabat pengadaan bingung. Loh, ini gimana ini? Spesifikasi tidak tampilkan. Sementara mereka cuma ngasih link, cuma ngasih link. Ini Pak dari BPK, tolong tokonya ini, harganya ini. Nah, ini nih kadang-kadang kami pejabat pengadaan tuh sering 2-3 kali melakukan negosiasi untuk menentukan harga ini. Itu. Karena kadang-kadang tidak sesuai dengan kami bingung speknya seperti apa, tidak. Nah, ini bagaimana nih? Apakah di Jogja juga seperti itu? Gitu kan? Kemudian yang tiga, Pak. Nah, ini yang lebih parah lagi nih. Penyedia banyak di katalog, Pak. Banyak penyedianya, tetapi maaf sekali lagi, dia punya link, punya usaha, tapi tidak punya toko. Begitu kami cek, kami pernah pengalaman terjadi belanja ATK. Belanja ATK ini dari itu kan yang menunjukkan PPK, yang menunjukkan Pak ini Pak penyediaannya Pak kami Pak. Setelah kami cek di tempatnya dia tidak punya toko, hanya punya izin usaha. Sehingga begitu sudah dipesan ATK-nya, tetapi kejadiannya tidak sesuai dengan spek. Pernah terjadi itu, nah maka tuh eh, pada waktu PPK komplain, nah, kami Ya, selaku pejabat pengadaan meminta kepada penyedia untuk mengganti produk. Kemarin kejadiannya tinta. Tinta yang asli itu harganya kan 130.000. Dia ya, tetap 130.000, tetapi asli tidak aslinya itu begitu kami cek tintanya setengah Pak. Tidak tidak asli bahasa kami itu kan. Maka itu ya. kami ganti. Nah, bagaimana mungkin Bapak ada pengalaman seperti itu, tolong kasih kami tips bagaimana menghadapi untuk penyedia seperti ini. Ada usaha tapi tidak punya toko. Sebenarnya banyak di katalog tuh toko-toko yang penyedia yang banyak toko, tetapi itu tadi tidak dipilih oleh PPK. Nah, saya sebenarnya lebih enak dengan Pak Muji tadi bilang kalau memang ada dua penyedia, sudah kita menentukan.
Tetapi di kami ini, ya kalau prinsip kami ini, apalagi di daerah kami ini, kalau ada yang mudah, kenapa cari yang sulit, gitu kan. Ya, Itu saja Pak, pertanyaan dari kami. Mohon maaf, mohon penjelasannya, mohon arahannya, biar kami dan siapa tahu bisa untuk beri masukan kepada teman-teman kami di tempat kami. Terima kasih Pak. Kata-kata memakai kendaraan, kendaraan dipakai untuk mencari jalan pintas. Salam hormat, salam pengadaan. Kerjakan sesuai aturan dan tetap jaga integritas. Terima kasih. Wassalamualaikum cakep. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Nasir. Ya, Pak Tommy ada 3 pertanyaan nih, Pak. Terkait yang ya, pertama, terkait struktur harga penyedia. Nah, apakah perlu dibentuk tim teknis oleh tim verifikator di UKPBJ atau di LPSE? Yang kedua, terkait isi spesifikasi teknis yang disampaikan oleh penyedia yang mungkin menurut Pak Nasir tadi tidak terlalu lengkap seperti uraian Bapak tadi. Sebenarnya kalau katalog itu isinya apa sih? Sebenarnya kan seperti itu, Pak. Dan terakhir, penyedia nih yang ya prinsipnya sih kalau kita bilang bukan pelaku usaha langsung ya Pak Nasir ya, yang punya toko gitu Pak, hanya dengan izin usaha dan syarat yang seperti kita tahu di Perkasa 122 seperti itu ya, syaratnya cuma izin usaha dan NPWP saja. Silakan Pak Tommy untuk menanggapi pertanyaan dari Pak ya, Nasir Pak. ya. Ini pertanyaannya luar biasa sekali nih ya, Pak Nasir udah diborong 3 pertanyaan ini. Ya, ini memang yang kita alami ya, Mas Jeffrey ya, Bapak Ibu semua ya. Betul. Jadi gini Bapak Ibu. Jadi yang pertama ya, pertanyaan pertama ini eh, ya memang kita LPSC ya, apa namanya DBBJ ya, itu memang membuat etalase. Ya, membuat etalase, tetapi etalase itu memang tidak ada harganya ya. Kita membuat etalasenya, membuat rumahnya Bapak Ibu ya. Membuat rumahnya etalase produk ini ya. Kemudian teman-teman penyedia menyawar dengan harganya gitu kan. Jadi memang pada saat penyusunan etalase tidak ada ketentuan bahwa pengelola e-katalog itu membuat range harganya gitu kan. Tetapi ya kembali seperti kita mau beli di Shopee itu Bapak Ibu ya. Kita kan ngecek dulu nih ya, ngecek harga, ngecek penyedianya, ratingnya bagus apa enggak. Penyedia ini udah dibeli berapa kali ya. Eh, Kemudian apakah jadi intinya pada saat harga itu Bapak Ibu ya, harga itu nanti memang antara PPK atau PP dengan penyedia. Jadi sebaik mungkin kita sourcing ya namanya kalau saya meminjam bahasa dari Pak eh, Ketua IAPI Pusat ya, Pak Sony ya, kita harus rajin-rajin untuk sourcing ya. Kita harus punya kemampuan untuk sourcing ya, menggali, mencari informasi terkait dengan satu produk itu, kemudian penyedianya ya. Penyedia yang kita cari ini apakah memang penyedia yang memang layak untuk kita beli atau enggak? Ya. Kemudian misalkan ini saya ini penyedia konstruksi, kemudian saya menawar di situ produk makan minum snack gitu kan. Saya ini core bisnisnya pekerjaan konstruksi sebenarnya, tapi saya punya izin makan minum snack ya. Saya punya unit usaha makan minum snack enggak? Bapak yakin nggak dengan saya? Klarifikasi dong ke saya. Gitu kan. Sebelum Bapak klik, saya klarifikasi Pak Tommy ini apa memang punya usaha catering juga nih sekarang gitu kan. Kalau punya usaha cateringnya seperti apa? Masakannya enak apa enggak? Dan seterusnya. Uh, jadi kita memang dibebani ya Bapak Ibu ya. Dibebani sebagai pembeli itu mencari penyedia yang memang sesuai dengan spesifikasi yang kita butuhkan itu ya. Jadi kalau nanti di timnya PPK itu malah sebaiknya ya ada tim untuk tim purchase ya, tim yang nanti akan membelanjakan produk itu ya. Jadi nanti dia akan menggali produknya tadi benar apa enggak, apalagi di pekerjaan konstruksi ya, item-item pekerjaan konstruksi tadi. Itu aja yang barang yang tadi Pak Nasir sampaikan ya ternyata ada perbedaan antara yang di-upload di sistem, di e-katalog, kemudian di pelaksanaan pekerjaannya ternyata berbeda. Nah ini, apalagi pekerjaan konstruksi ya. Maka teman-teman PPK atau PP ya harus punya bisa melakukan sourcing ya. Kalau misalkan nggak mampu ya buat timnya PPK. Kalau misalkan PPK di tempat saya ini kan kepala-kepala dinas Pak. Jadi memang timnya PPK ini harus membuat justifikasi ya kenapa kita memilih penyedia A, alasannya apa gitu kan. Spesifikasinya bagaimana, ya. Kualifikasi perusahaan bagaimana. Kemudian menjawab yang kedua tadi Pak, apakah kemudian yang ketiga ya, apakah kemudian penyedia di e-katalog itu harus punya toko fisik gitu kan?
ada nggak ketentuan di Perlem, di Perpres, di keputusan deputi yang menyatakan bahwa penyedia e-katalog itu harus punya toko fisik? Saya kira nggak Nggak ada ya ada. Pak. Saya mencari itu nggak ada juga. Nah, jadi memang tidak ada kewajiban penyedia di e-katalog kita itu punya toko fisik. Kalau sekarang ini juga penyedia-penyedia di Shopee, penyedia-penyedia di Tokopedia itu juga mereka model apa ya Mas, dropship gitu juga ada ya Mas. Jadi dia nggak punya toko fisik, tapi dia bisa mengirimkan produk-produknya ini ke langsung ke end user gitu, Pak Nasir ya. Itu. Kemudian, nah kepada penyedia ini memang perlu kita lakukan pendampingan Pak. Yang pertama pada saat pekerjaan konstruksi ini, nanti kan kita ada istilahnya juga vendor briefing ya, kepada penyedia yang menyampaikan item-item pekerjaan apa yang akan kita butuhkan di tahun ini. Jadi kalau di tempat kami mengundang teman-teman pelaku usaha ya, Gapensi, Gapeknas, Gapeksindo dan semuanya yang memang pernah menjadi penyedia di tender itu kita undang untuk kami sampaikan, kami sosialisasikan ya terkait ini di tahun 2024 akan ada pekerjaan konstruksi dengan metode pemilihannya melalui e-katalog. Dan kita sampaikan item-item apa yang akan kita belanjakan di situ. Kemudian memang tidak semua penyedia itu sudah langsung paham membuat produknya ya, Pak. Jadi memang kami di tim LPS itu juga membantu apa yang masih masih bingung gitu ditanyakan ini harus diupload apa. Eh, kita lihat di dokumen pelayanan produknya seperti apa, Pak. Gitu kan. Jadi dokumen pelayanan produk itu termasuk atribut-atributnya ya teman-teman penyedia harus dikasih tahu ya, harus dipahamkan terkait dengan atribut-atributnya apa yang dibutuhkan untuk item-item pekerjaan itu. Misalkan kalau eh, katakanlah tadi ya saya ambil contoh pulpen ya, pulpen itu yang diminta yang kayak apa gitu kan. Yaitu di item-itemnya juga harus disampaikan yang kami butuhkan itu ini, dan informasi kepada penyedia karena penyedia itu adalah mitra kita ya Bapak Ibu ya. Yang mungkin ada penyedia yang one prestasi, tapi kan ada mekanisme hukum yang kemudian bisa kita lakukan apabila ada one prestasi tadi ya. Misalkan di tempatnya Pak Nasir tadi ternyata ada eh, apa tadi tinta ya, tinta yang ternyata tidak asli ya sudah tidak usah kita terima tintanya. Kita Iya. minta yang tinta aslinya. Kalau kalau dia tidak bisa menyediakan ya sudah kita kita masukkan ke blacklist gitu kan. Gitu. Mungkin itu Pak Nasir yang bisa saya sampaikan ya. Kita tetap harus rajin, harus bisa meningkatkan skill kita untuk sourcing ya, memilah produk, memilah penyedia itu ya, ya ini menjadi beban kita semua ya di katalog versi 5 ini. Semoga di katalog Siap, versi 6 nanti ada perubahan ya. siap, siap, siap. Pak, ya, Bapak tadi menyatakan perlunya justifikasi, Pak. Ya, Nah, mohon Pak, kadang-kadang kan memang banyak penyedia di katalog itu banyak Pak, tapi kadang-kadang PPK hanya milih itu tok penyediaannya. Setiap kali ada itu loh. Sehingga toko lain kan kasihan, nggak laku-laku nih. Bapak bilang tadi perlunya justifikasi. Tolong Pak disampaikan kembali bentuknya seperti apa, justifikasinya seperti apa tuh Pak. Siapa yang ya, mendatangani ini apa gimana Pak? Terima kasih. ya Pak. Jadi kalau kami membuat ya, misalkan kita mau beli kendaraan ya, kendaraan yang apa, misalkan damkar gitu ya. Kita mau beli damkar, ya kita harus mapping nih penyedia di e-katalog itu yang jualan damkar mana saja. Ada misalkan 5 penyedia. Kita lihat dari identifikasi kebutuhan waktu kita nyusun perencanaan itu, identifikasi kebutuhan kita butuh damkarnya yang berapa nih? Yang 3.000, 3.500, 4.500 dan seterusnya. Kita mapping itu Pak. Yang pertama kita mapping produknya di katalog dulu ada tidak gitu kan. Nah, kalau itu ada berapa penyedia? Nah, dari identifikasi kebutuhan ini penyedia yang memenuhi spesifikasi dan kebutuhan kita yang mana saja. Misalkan ada 2 alternatif penyedia ya, tadi sarannya Pak Muci kan dilakukan mini kompetisi. Ya sudah kita mini kompetisikan dari harga yang terbaiknya nanti seperti apa. Jadi memang secara baku memang tidak ada Pak, dari LKPP pun tidak menyampaikan, tapi kalau dari LKPP di apa terkait dengan perencanaan pengadaan itu ada dokumen yang namanya formulir identifikasi kebutuhan Pak. Jadi seringkali saya lihat di teman-teman OPD ini belum pernah membuat yang namanya formulir identifikasi kebutuhan. Nah, itu yang harus dibuat dulu nih. Jadi alurnya itu sebenarnya kan sebelum pengajuan anggaran kita sudah mengidentifikasi kebutuhan dulu. Kita tuangkan di formulir tadi ya, alternatifnya TKDN-nya yang bagaimana, kemudian
penyedia yang mana saja itu kita beridentifikasi kebutuhan sebenarnya. Tapi ya rata-rata yang penting anggaran masuk dulu nih di ACC dulu, nanti identifikasi belakangan kalau sudah anggaran di ACC. Nah ternyata pas anggaran di ACC tahuan nih, waduh ternyata uangnya nggak cukup. Nah, seringkali terjadi seperti itu Pak Nasir ya. Jadi kalau secara baku justifikasi itu memang tidak ada aturannya ya, tapi lebih kepada tadi pertama identifikasi kebutuhan kita seperti apa dan di lapangan itu pada saat kita mau mengeksekusi beli di e-katalog tadi seperti apa kita compare itu Pak Nasir. Ya. Jadi bisa Ya, akan menunjuk pada penyedia yang tadi ya. Dan kalau kita punya prinsip memajukan UMKM ya jangan hanya penyedia-penyedia itu saja yang kita pilih ya. Ya, tapi memang penyedia yang memang punya kualifikasi baik ya sesuai dengan ketentuan identifikasi kebutuhan yang kita memang mau pilih ya. Dan kita beri kesempatan ke yang lain kalau memang itu apa namanya kita juga dapat informasi ini penyediaannya bagus ya melaksanakan pekerjaan ini di paket-paket PL yang lain misalkan ada recordnya juga jadi kita juga percaya untuk mengklik itu ya. Jadi memang kita harus sourcing tadi ya Pak menggali siapa penyedia kita yang mau kita pilih kemudian produknya bagaimana validitas produk itu tadi itu Pak Nasir ya, makasih banyak ya Pak Bos. sama-sama Pak Nasir Gimana? Pak Oke, Yepri, makasih. baik, Pak Nasir, terima kasih. Baik, sebelum kita kembali ke tombol resen ini, kita baca dulu pertanyaan di tombol chat. Pak Tommy ada dari Ibu Suprihatin ya. Izin ya bertanya, Pak, jika terdapat adendum kontrak penambahan item pekerjaan baru selain item paket pada Minicom, sebagaimana solusinya, Pak, terkait proses di sistem? Berarti ini penambahan item pekerjaan baru yang tidak ada di waktu kita mini kompetisi itu, Pak. ya solusinya ya tetap ini Bu Suprihatin ya harus beli lagi produknya yang di luar Medicom tadi. Kalau misalkan tadi ternyata item barunya tadi ya ada lebih dari dua penyedia ya optimasi terbaiknya ya dilakukan mini Income lagi, kompetisi Pak. untuk produk itu. Tapi kalau enggak ya eh, apa bisa dibeli melalui negosiasi. Kalau parahnya lagi nggak ada item yang ada di situ ya itu yang repot gitu. Harus harus merubah etalase lagi, harus membuat apa pengumuman etalase lagi itu jadi lama ya. Sehingga eh, ini untuk tantangannya di ini mungkin pekerjaan konstruksi ya Pak Jeffrey ya. Ini memang Iya, pekerjaan konstruksi itu kalau kalau item-itemnya nggak lengkap ya akan ada kesulitan nanti pada saat adendum yang bisa diadendum saat ini hanya item pekerjaan yang sudah dilakukan mini kompetisi atau dinegosiasikan tadi. Adendumnya volume tadi, bukan menambah item pekerjaan. Gitu, Bu Suprihatin. oke, baik. Demikian Bu Supriyatin. Jawaban dari Pak Tommy. Selanjutnya kita kembali ke tombol resen, Pak. Di sini Ya, ada Pak Iman Dasyah. Kami persilakan, Pak Iman. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, izin warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Iman Dasyah. Saya penyedia barang jasa, Pak. Ya, Pak Iman. Jasa konstruksi. Wah, Saya silakan, dari Pak. Silakan. Kota Langsa, Provinsi Aceh. Ya, Ya, izin Pak. Ini sedikit agak panjang, nggak apa-apa lah, Pak ya. silakan. Silakan, Pak. Ya, sebelumnya saya juga berterima kasih kepada LKPP yang sudah memudahkan dalam pemilihan penyedia, tetapi juga tidak berterima kasih juga karena kemudahan yang diberikan dijadikan alat terselubung, Pak. Ya, contohnya seperti di tempat saya ini e-katalog dijadikan penunjukan langsung terselubung. Ya, artinya pengumumannya kita tidak tahu di mana, kapan pemenangnya, item apa saja tiba-tiba sudah bekerja. Ini yang kita sesalkan, Pak, tidak ada tindakan dari pihak LKPP ataupun dari pihak lainnya. Ya, kemungkinan kalau tidak ada tindakan ya pasti akan berlangsung terus-menerus. Makanya dengan adanya ini saya bersyukur Pak bisa sedikit mempelajari karena memang dari awal saya kurang peduli dengan e-katalog Pak. Nah, jadi saya lebih lebih dominan ke tender karena itu yang biasa kita lakukan. Nah, pertanyaan saya Pak, saya ingin tahu bagaimana caranya kita mengetahui pengumuman yang ada di katalog Pak, khususnya jasa konstruksi. Karena yang terjadi sekarang di kota saya Pak, itu pengumumannya disembunyikan jauh Pak, sampai kita tidak tahu di mana diumumkan. Nah, bahkan yang lebih parahnya, kita bertanya ke pihak dinas terkait, sampai dengan hari ini tidak berani mereka jawab.
saking takutnya Pak. Kemudian uh, dalam penayangan etalase produk kita ini Pak, kita tanyakan apakah setelah ada pengumuman dari pihak PA atau sebelum ada pengumuman Pak. Dan untuk mengetahui produk kita ini uh, digunakan oleh PA ataupun PPK, itu bagaimana caranya Pak? Ini saya berharap Pak, karena banyak rekan-rekan kami juga mengeluh selama ini Pak. Luar biasa ini. Bahkan ini ada 6 paket konstruksi di Dinas PUPR Kota Langsa. Semuanya penyedia yang sama Pak. Satu penyedia. Dengan pengurangan nilai kontrak hanya Rp100.000. Jadi kalau tidak ada upaya-upaya pencegahan, ya kami takutkan ini akan semakin memudahkan niat terselubung mereka Pak. Ini yang kita usahakan Pak. Mungkin hanya itu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Tommy. Ya, baik. Terima kasih Pak Iman Jajah ya. Pertanyaannya juga keren nih ya. Memang tidak kita pungkiri ya bahwa kemudian penggunaan e-katalog ini juga digunakan oleh oknum-oknum ya seperti itu ya, tidak bertanggung jawab, kemudian melakukan fraud ataupun kecurangan-kecurangan ya. Jadi memang kembali lagi nih ke pelaku-pelaku pengadaan ya. Tapi kalau dari statement Pak Iman Diansah ini tadi ya, kembali ke personilnya ya Pak ya, kembali ke pelaku-pelaku pengadaannya. Bagaimana sistem yang dibangun di sana? Karena dengan e-katalog ini LKPP tidak akan maksudnya memberikan kemudahan gitu ya. Kalau misalkan terjadi kasus di kemudian hari pada saat pelaksanaan pekerjaannya ternyata ada masalah dan seterusnya, ini menjadi di luar tanggung jawab pengelola katalog gitu kan. Itu sudah jelas sekali diterangkan di depan tadi ya. Kemudian bagaimana Bapak mendapatkan informasi terkait dengan etalase itu? Nah, kalau Bapak masuk login sebagai penyedia atau pelaku usaha, Bapak nanti masuk di pengumuman, Pak. Masuk login di akunnya penyedia tadi, terus kemudian diklik di situ ada pengumuman ya. Ada pengumuman di katalog, kemudian nanti akan muncul setelah di pengumuman itu dipilih pengelola katalognya mana. Kalau itu Bapak tadi di Aceh ya, di Provinsi Aceh, maka Bapak Ibu cari di lokal. Pilih lokal, kemudian etalase produknya apa, di mana, di dinas PU atau dinas mana tadi ya. Kemudian nanti ditampilkan gitu kan, nanti akan muncul pengumuman pendaftaran etalasenya. Ya, seperti itu. Ya. Yang pertama Bapak masuk ke akunnya Bapak tadi sebagai penyedia, kemudian setelah masuk di penyedia nanti ada di situ pengumuman Bapak Ibu ya. Pengumuman. Nah, di pengumuman itu nanti akan muncul dokumen penilaian produknya ya, kemudian atribut-atribut yang harus Bapak Ibu isi ya. Itu di situ akan muncul dan Bapak Ibu akan mempelajari itu dulu sebelum mengupload produknya gitu. Nah, kemudian nanti dipraktekkan ya Pak Iman Diansah ya. Oke ya. Di dalam pengumuman tadi nanti misalkan Bapak Ibu dari Provinsi Aceh ya, LPS e-katalog mana? E-katalog lokal Aceh, Provinsi Aceh, atau e-katalog lokal di kabupatennya Bapak Ibu itu tadi dipraktekkan ya. Kemudian nanti ada pengumuman-pengumuman itu tadi. Isinya pengumuman, kemudian dicari pengumuman yang misalkan diklik di situ Langsa gitu ya. Etalase produk pengumuman di Langsa itu tadi. Kemudian nanti akan muncul, kalau Bapak Ibu nggak login, itu nanti nggak bisa mendownload dokumen penelaahan produknya ya. Bapak Ibu harus login ya. Login sebagai penyedia, login sebagai PP, atau login sebagai PPK. Itu tadi bisa muncul dokumen pengumumannya. Ya. Penelaahan produk dan atribut-atributnya. Nanti bisa muncul di situ. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana kemudian transaksi ini akan muncul ya. Jadi nanti kalau sudah PPK itu melakukan transaksi, maka bisa dicek menggunakan Monef ya, dashboard transaksi. Bapak Ibu klik Monef, nanti akan muncul Redas e-katalog LKPP. Kemudian nanti Bapak Ibu akan cari di situ ya, di mana tanggalnya, kemudian jenis katalognya apa, pengelolanya mana, provinsinya mana, tahun anggarannya mana, dinasnya mana, itu bisa dipilih, maka satkernya akan mana, akan muncul
Misalkan Dinas PU Gunung Kidul itu nanti akan muncul transaksinya yang dilakukan oleh Dinas PU Gunung Kidul itu dia ngeklik siapa saja di situ ya untuk paket-paketnya yang dia melalui e-katalog itu Pak. Jadi itu nggak harus login juga bisa Redas itu Hmm. ya. Jadi nanti Bapak Ibu masuk ke e-katalog kemudian diklik nanti Monef, Monef kemudian dashboard transaksi itu akan muncul. Alternatif yang kedua adalah menggunakan Big Box LKPP, Bapak Ibu. Big Box LKPP itu akan memunculkan juga transaksinya ya. Tinggal dipilih nanti kementerian atau lembaga atau pemerintah daerahnya mana, ya. Kemudian dicari itu akan muncul transaksi yang dengan e-katalog mana-mana saja sudah berjalan dan penyedianya siapa saja akan muncul. Transaksinya nilainya berapa akan muncul di situ. Apalagi? Kayaknya udah ya, itu dua itu ya Pak Iman Ya, Diansah ya. ya Pak, Terima kasih. sedikit Pak, Ya, sedikit tambahan lagi Pak. Untuk dia katalog ini tahapan-tahapannya itu seperti apa Pak? Apakah sama seperti di mau melalui proses tender? Artinya ada pengumuman, ada penjelasan, ada upload penawaran. Nah, yang saya bingung sekarang ini Pak, saya sudah menaikkan satu produk rumah layak huni di katalog lokal kota saya, tetapi oke. pada jadwal tahapannya yang saya lihat hanya pengumuman saja, Pak. Belum ada bergeser ke arah mana, bergeser ke selanjutnya. Sementara pengumuman ini sudah dari bulan Juni. Itu bagaimana, Pak? Apakah memang seperti itu atau memang ada fitur lain yang kita lihat untuk mengetahui itu, Pak? Oke, jadi ada dua mekanisme ya Pak. Ada yang pertama dengan negosiasi, yang kedua dengan mini kompetisi. Ya, Ya. kalau yang mini kompetisi itu ada jadwalnya Bapak Ibu memasukkan penawaran mini kompetisi. Tapi kalau yang negosiasi itu nanti ya tergantung PPK-nya akan memilih negosiasinya kepada siapa ya. Kalau dilihat ternyata dokumen yang diupload untuk rumah layak huni tadi ternyata sudah dianggap PPK memenuhi, maka akan dinegosiasi oleh PPK kalau menggunakan Hmm. negosiasi ya. Gitu. Tapi kalau belum memenuhi sesuai dokumen penelaan produk tadi dan atributnya, maka ya tidak akan dipilih Pak Imadiasa. Jadi Bapak harus melihat dokumen penelaan produknya seperti apa, atribut-atribut yang diminta seperti apa. Ya, karena pekerjaan konstruksi apalagi itu rumah layak huni, berarti kan itu itemnya satu item ya, tapi itu produk tipikal ya Pak ya. Jadi yang diminta oleh PPK di situ itemnya apa saja dilihat atributnya. Gitu. Kemudian dokumen pendukung harganya diupload atau tidak dan seterusnya. Sehingga dengan e-katalog ini kalau negosiasi ya memang Bapak Ibu harus siap nih dengan kelengkapan-kelengkapan dokumennya yang diminta di dokumen pelayanan produk Pak. Gitu ya. Jadi kuncinya Bapak Ibu penyedia harus memahami, melihat, membaca ya dan mengerti terkait dengan dokumen penelahan produknya. Begitu Pak. Nah, kalau mini kompetisi itu ada batasan waktu minimal 3 hari ya. Mini kompetisi itu harus disampaikan. Tapi kalau terkait dengan penjelasan itu nggak ada Pak di sistem Pak. Ya, kalau Bapak Ibu membutuhkan penjelasan, ya membutuhkan meminta penjelasan ke PPK-nya langsung ya, ke dinasnya langsung itu terkait itu. Gitu. Baik, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Iman Diansyah. Oke, terima kasih Pak Iman Dasya. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita ke pertanyaan di kolom chat. Tapi kayaknya langsung saja ya Pak ya, ke Pak Linggom Nainggolan ya, karena di kolom chat juga beliau tadi yang bertanya. Ya, kami persilakan langsung saja Pak Linggom untuk menyampaikan bahan diskusi dan pertanyaannya Pak. Masih di unmute Pak. Selamat sore Pak. Selamat Sore sore. Pak, silakan Pak. Terima kasih Pak Tommy atas paparannya sangat bagus banget, sangat mencerahkan. Pak, Ya, terima ada kasih. dua pertanyaan saya. Yang Ya, pertama, Pak. di kompetisi masih ada aja Pak persyaratan yang mempersyaratkan surat dukungan gitu dan ini menjadi menurut kami ajang KKN ya. Karena apa? Di produk-produk, di banyak produk, kalau persyaratannya itu surat dukungan dari prinsipal, itu akan mempersulit kami, Pak. Jadi membuat tender tidak fair gitu kan. Karena prinsipal pun kadang-kadang ikut di kompetisi itu sehingga harga jadi melambung. Contoh gini, Pak. Harga saya sebenarnya ranking 1, tapi karena nggak ada surat dukungan, akhirnya
surat dukungan yang dikeluarkan oleh prinsipal ke ranking 7, akhirnya pemenangnya ranking 7, Pak. Itu kan bisa merugikan negara. Maksud aku, Pak, dalam hal ini perlu sekali penyuluhan-penyuluhan dilakukan lagi sehingga hal ini tidak terjadi lagi gitu, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, bagaimana terhadap perusahaan yang baru, misalnya berdiri 6 bulan, berdiri setahun, apakah itu akan mengundang perusahaan tersebut untuk mini kompetisi gitu loh, Pak? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Selamat sore. Oke, baik. Ada dua pertanyaan tadi Pak Tommy. Yang pertama tadi terkait permasalahan surat dukungan ya Pak Linggum ya. Mungkin perlu sosialisasi lagi terkait ya prinsipnya larangan menambah syarat lah dalam proses baik itu tender ataupun e-processing, dan yang kedua terkait perusahaan baru Pak, apakah bisa mengikuti mini kompetisi seperti itu ya Pak Linggum ya. Kami silakan Pak Tommy. Baik, Pak Linggom Nainggolan ya. Ya, ini kemarin pekerjaannya apa yang mini kompetisi dengan surat dukungan? Konstruksi atau apa nih? Barang nih. Barang ya. Barang berarti Pak. Ya. Kalau di apa? Di ketentuannya terkait dengan penambahan persyaratan itu memang diatur di dalam tender ya. Tidak boleh melakukan penambahan persyaratan ya. Dan itu sudah pernah diulas juga, ada SE-nya LKPP ya, surat edaran kepala LKPP terkait dengan penambahan syarat, tapi itu di tender ya. Nah, kemudian untuk di pekerjaan mini kompetisi di e-katalog ini memang, eh, apabila memang diperlukan penambahan persyaratan maka itu pada syarat berkontrak ya kalau menurut saya. Tapi kalau itu karena memang tidak ada ketentuannya boleh atau tidak menambah syarat apalagi di barang ya ini, jadi kebijakan itu memang kebijakan PPK mau seperti apa dalam pengidentifikasian produk. Nah, kalau misalkan ternyata ada identifikasi bahwa hanya salah satu penyedia saja yang bisa didukung, itu kan berarti termasuk fraud ya. Karena memang dikondisikan ya, karena dari awal harusnya ini semua penyedia itu boleh mendapatkan surat dukungan, ternyata hanya salah satu penyedia saja yang mendapatkan surat dukungan itu tadi ya. Nah, ini memang kalau misalkan terbukti seperti itu ya bisa aja dilakukan pengaduan Pak Linggom ya, untuk sebagai masyarakat masyarakat penyedia usaha bisa melakukan pengaduan terkait hal tersebut ya. Tetapi kembali lagi, di mini kompetisi maupun di e-katalog ini, memang belum secara tegas mengatur terkait dengan penambahan syarat-syarat tadi, dan masuk ke prinsip-prinsip dan etika pengadaan itu sebenarnya sudah melanggar prinsip dan etika pengadaan apabila memang ternyata terbukti bahwa itu pengkondisian hanya salah satu penyedia saja yang bisa mendapatkan dukungan tadi. Sehingga, saya ingatkan juga ke teman-teman PPK maupun PP ya harus berhati-hati juga terkait dengan ya, karena surat dukungan ini surat dukungan apa? Surat dukungan produk atau surat dukungan apa gitu kan. Kemudian justifikasinya bagaimana menambahkan surat dukungan itu. Kalau di tender kan sudah jelas sekali apabila ada penambahan surat dukungan maka, harus ada nih tata cara evaluasi yang jelas, kemudian alasan-alasan yang jelas terkait penambahan syarat ini kenapa gitu. Itu harus harus terungkap sebenarnya disampaikan ya. Nah, di dokumen mini kompetisi pun juga harusnya disampaikan, terkait dengan penambahan syarat ini, alasannya apa gitu kan. Nah, ini memang sampai sekarang belum ada yang mengatur secara detail Pak Linggom ya. Jadi mungkin masih banyak PPK-PPK yang menggunakan persyaratan tambahan itu. Dan kalau menurut saya misalkan karakteristiknya ini, menggunakan surat-surat seperti itu ya jangan di mini kompetisikan atau di e-katalogkan ya, proses tender saja gitu kan. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana perusahaan baru di mini kompetisi atau di e-katalog ya? Sepanjang perusahaan baru itu memiliki produk yang akan dilakukan mini kompetisi, maka dia akan terundang, Pak. Ya. Jadi, saya dorong teman-teman penyedia ya membuat produk sebanyak mungkin ya, melihat etalase produk yang memang akan dibutuhkan oleh OPD, melihat di sirup ya kebutuhan-kebutuhan OPD-nya itu apa saja, sehingga produk-produk itu sudah terupload. Nah, kalau sudah ada produknya maka dia akan terundang gitu kan. Nah, itu di katalog seperti itu saja. Jadi kalau sudah ada produknya pasti otomatis akan terundang, Pak. Nanti produk dengan spesifikasi jenis akan diundang.
seperti itu. Dan syaratnya tadi kan di awal saya sampaikan teman-teman penyedia harus melengkapi data-data dukung tadi ya sebelum mengupload produk ya. Ya, seperti itu. Jadi diperbanyak aja membuat produknya ya Pak Linggom ya, teman-teman penyedia di sini ya. Itu Pak Jeffrey. Oke, demikian Pak Linggom Nainggolan atas jawaban dari Pak Tommy, Pak. Baik, Bapak Ibu yang lain, mungkin masih ada yang mau didiskusikan. Kami persilahkan. Ya, tapi memang dinamika e-processing seperti itu ya Pak Tommy ya. Ya, ya dipermudah tapi juga fraudnya juga semakin banyak memang tidak bisa kita pungkiri ya Pak Jeffrey ya. Ya Iya, kembali kepada niatan kita semua pelaku pengadaan di Indonesia ini eh, benar. menggunakan e-katalog ini untuk kepentingan eh, kepentingan apa gitu kan, kepentingan memang kita mau membangun wilayah kita, negara kita, atau memang ada kepentingan-kepentingan untuk fraud tadi ya. Ini harus kita tanyakan ke diri kita masing-masing ya. Karena sebagus apapun sistem yang dibuat ya pasti akan ada niat-niat fraud itu tadi ya. Ya, kembali ke tujuan kita ya Pak Tommy ya, ke prinsipnya Betul. ya Pak ya. Oke, baik Bapak Ibu yang lain, masih ada yang mau didiskusikan, silahkan kami persilahkan. Bisa mengklik tombol raise hand atau menyampaikan pertanyaan melalui tombol chat yang kami persilahkan. Sepertinya tidak ada Pak Tommy. Oh ada nih Pak. Oh Nah ada. ini dari Pak Alim Bahari. Ya, Alim, silakan Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Assalamualaikum Pak warahmatullahi wabarakatuh. PBC Suara saya Bekasi. kedengaran, Pak? Kedengaran Pak? Kedengaran Pak, jelas Pak. Jelas Pak, silakan. Ya, terima kasih, Pak, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini, Pak, izin bertanya ini, Pak Tommy. Siap. Ya Pak Terkait Alim. tadi, Pak, sempat dijelaskan bahwa di purchasing F.6 ini akan ada jasa konsultan lain ke depannya yang akan dimasukkan ke dalam proses e-katalog, Pak. Yang ini saya tanyakan, Pak, sejauh ini, Pak, apakah memang trennya ke depan ini akan ada pengurangan untuk eh, pokja pemilihan dan pokja pemilihan karena kan ini Pak paket yang tender juga kan udah banyak juga Pak yang masuk yang kayak konstruksi Pak pekerjaan konstruksi kan udah masuk juga ke ranah katalog terus ini lagi mau digenjot lagi yang tadi katanya jasa konsultan Pak. Jadi ke depannya ini Pak trennya gimana Pak untuk fungsional ini Pak? Karena kan tidak semua Pak menjabat sebagai PPK. Ada yang hanya sebagai PP dan Pokja Pak. Jarang yang diberi jabatan PPK Pak. Utamanya kami yang fungsional masih pertama Pak. Kalau fungsional muda mungkin kan atau Made itu udah punya pengalaman Pak. Demikian Pak pertanyaan saya singkat aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keren nih Waalaikumsalam Pak Pak Jeffrey. Alim. Untuk Pak Tommy, gimana Pak nasib kita Pokja ini Pak? Iya, Semuanya Pak sama. mau dikatalogkan. Ya, keren nih pertanyaannya nih. Ya Pak Alim, ya saya juga JF nih Pak Alim ya. Sama, tapi saya JF muda. Eh, Ya memang sekarang ini proses-proses yang malah ada kemarin saya baca di rancangan Perpres itu bahwa katalog itu menjadi wajib ya. Terus gimana kita nanti ya sebagai fungsional ini mau ngapain gitu kan? Ya, jadi ketugasan fungsional PBJ ini tidak hanya di proses pemilihan ya Bapak Ibu ya. Mulai Betul, dari perencanaan ya Mas Jeffrey ya. Di perencanaan betul. kita bisa membantu membackup PPK ya. Eh, Tadi misalkan Pak Muhammad Nasir ya, Pak Nasir tadi gimana Pak kita mengidentifikasi kita bantu PPK-nya mendampingi untuk proses e-katalog itu juga karena kan kita sudah nggak ada angka kredit ya sekarang ini kita pakai apa namanya SKP ya, Penilaian kerja ya. ya penilaian kinerja itu ya. Terus proses-proses perencanaan itu kita bisa terlibat, kemudian tetap tender ini tetap akan ada ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan nanti di versi 6 itu bisa ada jasa konsultansi, memang secara umum belum kelihatan jasa konsultasi itu apakah nanti tenaga ahlinya atau paket jasa konsultasinya itu juga saya belum belum tahu ini Mas. Terus terang saya masih masih gelap ini terkait jasa konsultasi itu nanti yang di e-katalogan itu apakah tenaga ahli dan tenaga pendukungnya atau paketnya misalkan paket pengawasan gitu. Kita belum tahu juga itu sana. Tapi bagi teman-teman fungsional tetap jangan berkecil hati ya. Kita tetap bisa melakukan di proses perencanaan ini karena memang perencanaan ini kita harus ikut terlibat nih Bapak Ibu karena ya
saya melihat kualitas perencanaan di tempat saya sendiri masih belum merata. Teman-teman di OPD itu ada yang sudah bagus merencanakannya, masih ada yang kurang juga, ada yang sama sekali bingung bisa merencanakan tapi eksekusinya pengadaannya nanti seperti apa gitu kan. Ini masih perlu kita intervensi ya di sana. Kemudian yang kedua, eh, desa nanti akan masuk di Perpres ya Mas Jeffrey ya. Desa ada di RU juga itu. Nah, ini garapan teman-teman UKPBJ itu juga sampai ke desa, gitu, pendampingan ke desa gitu kan. Walaupun desa kebanyakan paket-paketnya swakelola, tapi tidak dipungkiri juga ada desa-desa yang punya anggaran besar gitu kan. Tempat saya itu ada dana is gitu yang nilainya miliaran, pekerjaan konstruksi ya. Mereka butuh pendampingan gitu, untuk pendampingan mulai dari merencanakannya seperti apa, karena pengadaan barang jasa di desa juga anggaran desa itu semakin lama semakin banyak ya, dan mereka bisa saja terjerumus di apa ya, tindakan fraud dan seterusnya. Kemudian proses swakelola, kemudian pendampingan kontrak ini teman-teman, walaupun Pak Alim tadi masih pertama ya, tetap harus meningkatkan skillnya, harus paham mengenai pendampingan kontrak, gitu kan. Bagaimana nanti kalau PPK ada masalah di persoalan di kontrak ini, kita juga harus bisa memberikan advice dan seterusnya. Mungkin itu Mas Jeffrey yang bisa saya tambahkan terkait pertanyaan keren nih Mas Alim ya. Dua itu ya. Demikian Pak Lim. Ya, kita fungsional tidak perlu berkecil hati, Pak. Peluang kita masih banyak dari sisi pengadaan barang dan jasa ya, Pak Tommy ya. Ya, Dan seperti betul. kata Pak Tommy tadi, tender pasti masih ada, Pak. Tidak semuanya akan nanti semuanya harus full e-processing, nggak seperti itu ya. Karena tergantung Oke, tipikal. selanjutnya dari Wah, itu kata Pak Andreas, Pak, melamar jadi PA, Pak. Pendamping apa nih PA nih? Pendamping ahli ya. Oh, pendamping ahli gitu ya. Anggaran ya. Oke, selanjutnya dari Pak Z Kambaro. Kami persilakan, Pak. Monggo, Pak. Silakan Pak. Selamat sore, waktu Selamat Papua, Pak. sore. Oke, Papua ya Pak Sore, ya. Pak. Iya, Pak izin kaitan dengan mini kompetisi. eh, Kalau di kami, Pak, sudah melakukan e-katalog itu, tapi masih dengan negosiasi. Oke. Nah, sekarang karena saya melihat agak lebih aman lah ya, tanda kutip kalau mini kompetisi. Cuma kami masih kelemahan, Pak, dari sisi dokumen persiapannya, dengan apakah kalau lelang seleksi kan ada MDP-nya Pak, tapi kalau mini kompetisi kan saya lihat belum ada tuh. Nah ini apakah itu wajib Pak dilakukan atau diupload di dalam pengumuman saat mengundang, atau memang nanti pada saat proses dimulai baru kita masuk ke ranah-ranah itu Pak, karena memang saya sebagai PPK belum belum melakukan itu sih, baru, tapi kalau negosiasi Pak sudah 2 tahun kita pakai seperti itu Pak. Jadi mungkin ada dokumen-dokumen persiapan mini kompetisinya, apakah itu diatur dalam Perlem atau Perka LKPP itu Pak, nanti mungkin bisa dikasih petunjuk. Sekira itu Pak dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jet. Ya, Siap. ini Pak, terkait standar dokumen Pak, atau model dokumen lah. Model dokumen mini kompetisi gitu ya Pak Jet ya. Oke, Siap, siap. monggo Pak Tommy, gimana Pak? Ya, baik. Terima kasih Pak Z Kambaro ya, dari Papua ya. Iya Pak. Eh, jadi gini Pak, kalau di keputusan Kepala LKPP 122 tahun 4. 2022 ya, Betul. kemudian yang mini kompetisi ya 2024 Ya. ya, itu memang kita harus membuat doktis Pak, dokumen Oh mini kompetisi, baik itu iya. spesifikasi maupun yang pekerjaan konstruksi, kita harus buat Ya. doktisnya. Oh Nah, siap. sampai sekarang memang doktisnya itu LKPP baru sedang dalam proses penyusunan ya, tetapi karena kebutuhan, memang sudah banyak teman-teman yang membuat dokumen mini kompetisi berdasarkan dokumen tender yang sekarang ini sudah ada, gitu Iya. kan. Ya, jadi di dokumen mini kompetisi itu ketentuannya yang harus ada apa sih gitu kan? Itu diatur di dalam keputusan Kepala LKPP tadi, Pak. Dan Iya. memang ada beberapa contoh-contoh terkait dengan mini kompetisi ini. Kalau mini kompetisi barang atau spesifikasi tadi ya, yang untuk barang ya, itu Iya. ada contohnya juga. Kami kemarin juga sudah melakukan
mini kompetisi itu kita bedoktisnya ya isinya spesifikasi teknis, kemudian persyaratan-persyaratan kualifikasi sama seperti tender itu Pak. Iya, iya. Tapi kita buatkan di dokumen mini kompetisi. Memang sampai Mini sekarang belum kompetisi. ada standar dokumen mini kompetisi atau model dokumen mini Ya, kompetisinya belum ada. Nah, ya, ini LKPP sudah memberikan keleluasaan untuk kita ya seperti apa kebutuhan yang akan dilakukan ya. Jadi kalau di tempat kami dokumen mini kompetisinya tadi ya mensyaratkan kualifikasi penyedia yang bisa menawarkan produk di item hmm, pekerjaan ini. baik. Kemudian yang kedua spesifikasi teknis yang dituangkan di situ. Spesifikasi teknisnya kebutuhannya apa aja sih? Seperti Ya, ya. spesifikasi teknis yang ada di tender itu Pak kita buat itu. Oh, baik. Kemudian syarat-syarat lainnya misalkan harus mengupload dokumen harganya gitu kan, itu harus diupload dan seterusnya, dan tata cara evaluasinya kita buatkan di situ. Nah, untuk pekerjaan konstruksi juga kemarin saya melihat teman-teman di PUPR pun di Kementerian PUPR juga membuat sendiri berdasarkan dokumen tender ya yang disesuaikan Ya, untuk mini ya. kompetisi seperti Mini itu Pak. kompetisi ya. Ya, tapi kalau kita mau menunggu dari LKPP ya masih belum tahu Pak kapan Ya, mau di launching Pak sementara itu. Tapi pekerjaan karena jalan terus. Ya, ya kebutuhan kita itu, maka yang penting pada saat kita menyusun dokumen mini kompetisi tadi kita menggunakan kaidah-kaidah prinsip-prinsip pengadaan ya. Ya, tadi misalkan ternyata harus ada persyaratan tambahan, buat kajian yang lebih mendalam terkait dengan persyaratan tambahan ini seperti apa sih. Kemudian tata cara evaluasinya bagaimana terkait dengan syarat tambahan, syarat dukungan misalkan tadi ya, syarat dukungan yang iya. disampaikan Pak siapa tadi ya. Pak, mungkin izin Pak, saya bisa menambahkan tadi ada rekan yang menanyakan masalah dukungan vendor yang lain. Eh, Kalau kami Pak di sini kan pemberdayaan miliar untuk PL kan otomatis Pak kalau menggunakan persyaratan syarat dukungan itu kami di Papua agak sulit Pak diberikan itu. Jadi apakah bisa kami menyesuaikan dengan kearifan lokal Pak seperti itu persyaratan-persyaratannya? Ya, ini Pak, kalau nanti di teman-teman di Papua itu kan ada regulasi khusus ya terkait Ya, dengan tender di sana ya. betul Kemudian Pak. apabila memang itu ada justifikasinya dan kemudian ada tata cara evaluasinya yang jelas Oh itu iya, iya. dimungkinkan saja Pak ya. Iya, iya. Begitu. Dibuat justifikasi Karena Pak ya ya sebagai karena dukungan itu ya. karena di Papua ada peraturan tersendiri ya, ada terkait dengan Ada Pak, Perpres perpresnya sendiri 17. ya. Ya, Perpres 17 2017. ya. Itu. Sehingga Siap. kalau Perpres misalkan 17. memang ada kebutuhan-kebutuhan di tingkat lokal ya itu harus ada kajiannya ya Pak Oke. dari teman-teman PPK Ya, ya. Kenapa mensyaratkan itu? Dan itu ya, tidak ya. boleh melanggar prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan itu Pak. Sedikit pengadaan. Ya, secara keseluruhan. Ya. Mungkin itu Pak Baik, baik. Zed yang bisa saya Siap Pak, sampaikan. terima kasih. Ya, Sama-sama. ditangkap Pak. Ya, Oke. Baik, Pak Jet, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, tanpa terasa Bapak Ibu waktu kita sudah di pukul 15.30 ya, waktu Indonesia Barat. Mungkin di Papua juga 17.30 ya Pak Jet ya. Di kami juga siap Pak. Ya, 16.30. sudah setengah enam Pak. Jadi terkait pertanyaan selanjutnya yang di tombol chat dari Pak Linggom, kami mohon maaf mungkin karena keterbatasan waktu mungkin nanti bisa berkomunikasi langsung dengan Pak Tommy ya Pak Tommy ya. Mungkin bisa Oke. BWA seperti itu nanti Pak Tommy akan menanggapi. Tadi di materi sudah ada nomor handphone beliau. Silakan Bapak Ibu kalau yang mau diskusi lebih lanjut bisa menghubungi Pak Tommy langsung. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa terasa waktunya kita sudah mau berakhir. Tapi sebelum kita tutup kegiatan hari ini karena mungkin Pak Muji sendiri belum belum bisa hadir karena ada kegiatan lain, kami persilakan kepada Pak Tommy Darnanto apa Ya, terkait bisa menyampaikan closing statement-nya Pak sebelum kegiatan kita akhiri. Monggo Pak. ya, ya. Terima kasih waktunya Mas Jeffrey ya. Ini closing statement-nya tadi ya kita Bapak Ibu semuanya kita pelaku pengadaan ini memang sudah difasilitasi dengan e-katalog ini lebih memudahkan kita untuk belanja. Tapi ya itu tadi peluang fraud itu kecenderungan fraud juga juga tinggi ya. Maka kita mantapkan niat kita dulu deh
kita itu pengadaan mau niatnya seperti apa, ya, mau niat ibadah, memberikan yang terbaik untuk kabupaten, ya, provinsi atau kementerian lembaga kita atau enggak gitu kan. Kalau misalkan kita masih berpikir dalam tanda kutip cari cashback, cari yang lain-lainnya, ya tolong itu apa ya, direfleksikan dulu lah teman-teman ya. Karena memang e-katalog ini ya suatu saat ya kalau misalkan nanti terjadi fraud kemudian ketahuan, ya itu menjadi tanggung jawab PP atau menjadi tanggung jawab PPK dan penyedia juga, kembali ke kita semua masing-masing. Mungkin itu Mas Ibri yang bisa saya sampaikan untuk closing statement. Baik, terima kasih Pak Tommy. Jadi intinya memang e-processing ini salah satu tujuannya untuk memberi kemudahan ya Pak Tommy. Tapi kita jangan lupa juga dari sisi pengawasannya sebenarnya juga lebih mudah ya. Iya, Dari sisi pengawasan baik itu dari auditor sebenarnya lebih mudah daripada kita tender kan sebenarnya seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian webinar kita hari ini. Kegiatan hari ini Bapak Ibu, saya Yapri Purnama selaku moderator. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga materi dari Pak Tommy ini bisa menambah wawasan kita, bisa menambah keilmuan kita di ilmu pengadaan, sehingga bisa melaksanakan pengadaan tentunya tetap berpedoman pada prinsip-prinsip dan etika pengadaan ya Pak Tommy. Baik Bapak Ibu sekalian semuanya, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Nanti kita ketemu lagi di kegiatan kelas Miji Satu Training dan Konsul yang akan datang. Saya selaku moderator mengakhiri kegiatan ini dan menyampaikan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.